Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, selamat berbahagia, sehat selalu untuk kita semua. Di channel Gustur Tekno App akan kita gali-gali lagi, ublek-ublek lagi informasi-informasi terkini tentang Pi Network. Karena berbicara tentang Pi Network tidak ada kata habisnya. Kenapa? Semakin banyak digunjing, semakin banyak dicemooh, tapi semakin mencuat ke permukaan. Seandainya di Indonesia ini Pi Network dicemooh dan dianggap sebuah aplikasi scam yang akan merugikan banyak orang yang katanya mencuci otak menjadi dungu. Kata channel sebelah banyak yang mendungu-dungukan. Bebek dungu katanya. Kita adalah bebek dungu. Tapi seandainya berhasil, malu sekali ya. Mari kita bertoleransi dalam segala hal apapun. Sebaiknya kita tidak boleh menjelek-jelekan atau memojokkan, apalagi mengklaim statement orang lain untuk kepentingan diri sendiri atau untuk membanggakan diri sendiri. Siapa kita, siapa paling hebat, siapa paling tahu, padahal tidak ada yang tahu bahwa sesuatu yang kita judgment, sesuatu yang kita klaim buruk, akhirnya yang menentukan adalah waktu. Jadi alangkah baiknya kita saling dukung saja. Apalagi di Indonesia adalah negara yang sangat bertoleransi. Anda mau berbuat, Anda mau mencintai, fanatik terhadap sesuatu itu sah-sah saja selama tidak merugikan orang lain. Sama seperti di Pi Network, mungkin hanya menganjurkan atau mengajak pun dan tidak memaksa, kecuali mengajaknya dan memaksa. Karena sesuatu hal itu berawal dari mimpi. Seandainya mimpi itu pun tidak terjadi, ya kita sudah serahkan saja. Anggap saja mimpi dalam sebuah tidur. Ketika bermimpi kita senang, dan kita pada bangun tidur tidak terjadi, itu ya sudahlah, tidak apa-apa. Yang penting kita tidak dirugikan secara materi yang berlebihan. Menambang di Pi Network adalah gratis, dan angan-angan pun gratis. Kita bermimpi juga gratis. Jika kita merasa ada bahagia di hati, ya apa salahnya dengan berangan-angan ini atau dengan bermimpi ini? Sudah bahagia, apalagi jika terjadi yang sebenarnya. Kenapa bisa begitu? Kenapa kita bisa bicara seperti itu? Karena kenapa? Hampir di semua negara, hampir di negara selain di Indonesia ini sudah terjadi. Bahwasanya bukti-bukti ini sudah berjalan. Pi Network tidak hanya scam ataupun hoax doang, tapi mereka sudah bisa barter dan bisa dipergunakan. Jadi kita jangan khawatir, kita jangan terlalu cemas. Seandainya pun di Indonesia tidak diterima ataupun dilarang, kita masih banyak negara-negara lain, pasti ada sebuah platform atau aplikasi yang akan menampung Pi Network kita. Tetaplah menambang, jangan ragu ataupun jangan merasa terganggu dengan yang berusaha untuk menjatuhkan Pi Network. Itu sah-sah saja. Yang penting kita tetap fokus dan tidak menjatuhkan orang lain. Berjalan aja lurus ke depan, gak usah nengok ke belakang. Karena kenapa? Filosofi teknologi itu semuanya akan dicemooh, termasuk mungkin nanti ya sebuah mata uang akan berganti dari fiat menjadi digital.
Dulu mungkin ilmuwan Thomas Alva Edison membuat lampu dianggap gila. Banyak ilmuwan yang menciptakan teknologi ataupun terobosan-terobosan itu pasti dianggapnya gila, dianggapnya dungu, bodoh. Tapi pada akhirnya setelah berhasil, mereka yang mencemooh itu akan menikmati sendiri ataupun akan melihat dengan keegoisannya, dia akan menikmati juga. Jadi jangan sampai seperti itu. Kita mencemooh, kita menjustis, kita mengklaim, wah itu jelek, wah itu tidak benar. Tapi ketika nanti terjadi, apa yang mau kita tarik dari ucapan kita? Mulutmu adalah harimaumu. Jadi jangan pernah mengklaim sebelum data kita valid, dan kedepannya, walaupun sekarang valid, tapi kedepannya ternyata terjadi dan itu ternyata berhasil, mungkin kita akan malu seumur-umur. Bisa jadi channel kita mungkin akan dibaca seumur hidup sebagai channel tukang justice, channel tukang menjelek-jelekan produk dan project orang lain. Ada lagi mungkin ya cerita ataupun di Indonesia aja lah, jangan jauh-jauh. Apa mungkin dulu cuman segelas ataupun sebotol air minum itu dijual? Dulu dicemooh namanya Aqua. Aqua itu kita jualan air. Masa sih air minum aja, air bening dijual? Logikanya dulu nggak masuk. Tapi seiring berjalannya waktu, orang kampung sekarang yang dulunya mendingan masak air, sekarang di rumahnya Aqua. Sebentar-bentar beli Aqua. Itu udah menandakan peralihan, peradaban. Jadi kita jangan menghindari atau memungkiri dengan kecerdasan kita yang belum tentu tepat di akhir. Mungkin sekarang bisa tepat perkiraan kita karena kecerdasan kita yang sudah menganalisa dan sudah memprediksi bahwasanya ini tidak mungkin. Tapi ketika nanti mungkin, ya disitulah manusia ataupun di atas langit ada langit. Tidak ada yang hebat di dunia ini. Oke, mungkin itu sebagai gambaran saja bahwasanya ya beginilah di Indonesia. Kalau pengen maju itu harus melihat dulu orang lain. Jadi tidak pernah mendahului, tapi sebagai pengikut, mengekor, menjiplak. Kita pintar tapi menjiplak, bukan pelopor yang mendahului. Oke, nggak apa-apa, yang penting kita masing-masing saja. Yang penting tidak saling mengklaim jelek. Anda mau seperti itu silahkan, kita mau seperti ini silahkan, resikonya juga masing-masing. Selama tidak resiko itu bikin kita hilang semuanya, hilang waktu, misalkan hilang harta yang berjuta-juta. Kita ngembang selama 3 tahun, setahun, ataupun beberapa bulan, itu kita tidak merasa kehilangan waktu. Orang ini dalam segi menambang juga sambil iseng-iseng lah, setiap hari klik petir, nggak ada yang dirugikan secara waktu, cuman melihat klik petir.
lihat klik petir, nggak ada harus begini, harus deposito, harus ngisi itu. Kalau istilahnya pulsa ya tiap bulan juga itu udah menjadi kebutuhan, kan ada Facebook, ada YouTube, sama kebutuhan. Ya ini iseng-iseng sambil lihat YouTube, sambil memakai aplikasi WhatsApp, IG, Facebook. Ini ada aplikasi yang bisa menambang juga, ya kita coba aja. Apa salahnya mencoba daripada tidak sama sekali. Dan ini bukti-bukti mungkin di negara lain yang bisa menjadi referensi ya. Di Indonesianya mungkin oke lah ditinggalkan. Tapi kalau kita lihat di luar negeri ya seperti inilah. Mari kita lihat. Nah, di sini Redmi Note 11 Pro dihargai 1.2254 Pi. Xiaomi Redmi Note 11 Pro Max 4 Pi, 128 GB, mantap banget. Ini di luar negeri sudah terjadi. Ini harga mobil kelas atas, Mazda 110, ada 200. Nah, di sini juga bisa kita lihat Pi Network sudah sama, yang di download sudah 50 juta. Pi Network dan Binance seimbang, padahal Pi Network baru 3 tahun dan Binance ataupun cryptocurrency lain ini sudah lama sekali. Tapi dalam urusan download aplikasinya sudah mencapai 50 juta, sama persis. Bagaimana itu terjadi? Orang itu tidak usah disuruh, tapi mereka juga mencari tahu. Mereka punya mata, punya rasa penasaran, dan mungkin dilihat, dipikir, itu dengan sendirinya akan menggerakkan hatinya, bukan harus dipaksa. Ada dari Figel, V-Network. Jika satu V adalah 20.000 US dollar, berapa banyak yang akan Anda miliki? Dan ini ada dari V Ambassador, Duta V Ambassador, Retreat Mobil Sport V ini, jika Anda yakin akan menjadi jutawan pertama di keluarga Anda. Tuh, ini di luar negeri udah seperti ini ya. Jadi kita mah di Indonesia masih tabu. Ini ada lagi V Addictive. Tujuan tim inti V adalah untuk menempatkan cryptocurrency di tangan seorang anak berusia 1 bulan. Visi yang luar biasa. Di sini kemungkinan ini suatu saat nanti target Pi Network ini dengan sendirinya ibarat kayak HP ya. Dulu HP itu cuma digenggam sama orang tua dan yang berkepentingan saja. Sekarang sudah anak baru bisa melek aja udah pengennya lihat HP, nonton HP. Nah, di sini sama. Pi Network juga nanti suatu saat akan menjadi kebutuhan, bahkan sampai anak baru 1 bulan baru
tahu HP itu udah merasa membutuhkan Pi Network, aplikasi Pi Network, karena ini sumber dari uang. Oke, kita lanjut. Ini dari Fee Revolution Fee. Sambil menunggu Fee, jangan hanya duduk saja. Bangun untuk Fee, bangun untuk komunitas, bangun untuk ekosistem, bangun untuk jaringan, bangun untuk diri sendiri, memberdayakan Pi Network. Ya, jadi begitu ya. Kalau kita Pi Network di Indonesia mungkin pengen mulai bergerak, ya kita harus bangun dari semuanya. Seperti di luar sana yang sudah berjalan, maka dia cepat deh. Dan ini masih dari Revolution Fee. Sejarah ini bisa dibilang menawarkan pertukaran nilai nyata bersama untuk Fee payment yang dikenal di blockchain. Pukul 7.34 WAT 0,000077 Fee dibayar untuk pengisian pulsa seluler sebesar N1000 atau $2.5. Dan ini yang terakhir ya, dari luar negeri juga ya, Bitcoin multi-billionaire. Coba lihat, jika hanya 1,5 juta pioner terverifikasi yang dapat membuat dampak sebesar ini di pasar koin Pi, menurut Anda apa yang akan terjadi ketika 34 juta sisanya bergabung? Ini 1,5 juta aja udah seperti ini ya, apalagi 34 juta. Ada juga yang beli pisang atau tukar atau barter dengan Pi Network, pisang tukar dengan Pi Network. Ini juga di Indonesia bisa dilakukan kalau di Indonesia sudah diizinkan atau perizinannya, regulasinya sudah aman. Ini jual atau barter motor. Oke, mungkin itu aja dulu informasi dari beberapa negara yang sudah menggunakan Bitcoin sebagai alat pembayaran. Mudah-mudahan kedepannya di Indonesia akan seperti yang terjadi di luar sana. Kita berharap yang terbaik untuk semuanya. Oke, baik, mungkin cuma ini aja yang bisa saya sampaikan untuk kali ini. Semoga tetap semangat untuk tetap menambang dan kita tetap diberikan kesehatan, kebahagiaan. Terima kasih atas kunjungannya dan atas supportnya. Sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.